Caca. Em, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita sehat walafiat. Yang mana dalam kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam kegiatan seperti biasa mingguan, yaitu kegiatan di diskusi simposium, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas otoritarianisme tafsir agama, karya dari salah satu tokoh Islam kontemporer, yaitu Khalid Abu El-Fat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki diskusi yang ke-257. Tentunya perjalanan sangat panjang bagi teman-teman simposium untuk menempuh atau sampai terhadap 257 kajian atau diskusi pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau juga kita bisa menikmati hierarki keilmuan, hierarki sebuah pengetahuan yang mana sangat jelas sumbangsih beliau terhadap kesenjangan pada kesempatan kali ini, pada masa kali ini. Baik. Langsung saja. Oke, yang ketiga yaitu terima kasih kepada teman-teman setia penonton ataupun pegiat literasi, pegiat diskusi yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh luar biasa, karena yang jelas hari ini adalah hari di mana kita menikmati bulan puasa, sambil lalu kita berpuasa, sambil lalu kita juga berdiskusi. Bisa tukar pikiran dan sebagainya. Lanjut, kita sebelum ke otoritarianisme tafsir agama, maka izinkan pemantik ini. Aslinya saya nggak terlalu setuju gitu ketika dijadikan pemantik, karena jujur saya masih belajar gitu. Oke, biografi Khalid Abu El-Fat, nama lengkapnya adalah Khalid Abu El-Fat, nama ayahnya yaitu Abu El-Fat, nama ibu beliau Afaf El-Nimr. Keduanya adalah seorang pengacara. Khalid lahir pada tanggal 23 Oktober yaitu pada tahun 1963, dan hari ini mungkin beliau ini masih berumur 60 tahun. Pendidikan beliau yaitu sekolah dasar, menengah dan atas di Kuwait. Belajar sejak kecil, sudah belajar menghafal Al-Quran sejak berumur 12 tahun. Dan juga beliau belajar kelas-kelas ilmu agama, terutama tentang syariat Islam dan juga ilmu Al-Quran. Beliau juga gemar membaca buku koleksi dari orang tuanya. Dan sewaktu sekolah beliau juga bukan hanya mengkaji ilmu Al-Quran dan syariat Islam, namun tentang hadis, tafsir, tata bahasa Arab, tasawuf dan filsafat. Lebih lanjut tentang histori Khalid semenjak kecil beliau itu memang menyukai istilahnya mengikuti kelas-kelas kayak diskusi dan sebagainya, dan bahkan sempat mengikuti paham Puritan Wahibisme dan sempat berpikir bahwa paham inilah yang paling benar waktu itu. Nah, lanjut Khalid melanjutkan pendidikan di Mesir dan berguru kepada salah satu ulama yang moderat. Mohon maaf, ulamanya saya tidak sebutkan. Nah, dari ulama ini beliau ternyata mempunyai pemikiran untuk melanjutkan kuliah di Amerika. Berkat dari ulama ini, berkat dari tokoh seorang ulama ini.
Sehingga Khalid berencana untuk melanjutkan di universitas yang terkemuka di Amerika waktu itu. Lebih lanjut untuk pemahaman di secara sejarahnya ini ya, secara historis perjalanannya. Pada tahun 1982 dia di Yale University dalam bidang ilmu politik dan memperoleh gelar BA Bachelor of Art. Tahun 1985. Wah. Alhamdulillah masih bulan puasa ya. Beliau mendapatkan peringkat yang sangat memuaskan dan meraih penghargaan sebagai mahasiswa berbakat. Pada tahun 1986 dia melanjutkan studi hukum di University of Pennsylvania Law School untuk memperoleh gelar Juris Doctor. Tahun 1989 Abu Fa melanjutkan studi ke Princeton University. Nah, di Princeton di University inilah dia sempat juga menempuh studi hukum di UCLA, University of California, Los Angeles. Sayangnya dulu kan semenjak di Mesir, Khalid ini berpikiran bahwa paham yang paling baik itu adalah Puritan Wahhabisme. Namun semenjak dia ke Amerika, pemahamannya ini bertolak belakang. Bahkan Khalid sempat menentang paham Puritanisme Wahhabi di sini. Berarti perjalanannya mungkin menemukan hal-hal yang luar biasa tentang Puritan Wahhabisme di situ. Alasannya sederhana. Kenapa dia menentang paham Puritanisme Wahhabi? Karena bagi dia Islam mengekang sosok perempuan dalam masalah hal sosial seperti kerja, kepemimpinan, dan yang mana hal ini didominasi hal barat di situ. Nah, lanjut pada tahun ini ke aktivitasnya di UCLA, Universitas California Los Angeles, dia mengantarkannya pada puncak karir menjadi profesor hukum. Terus Khalid Abu Elfad juga sebagai American lawyer dengan pengurus Human Rights Watch dan ditunjuk Presiden Bush sebagai anggota Komisi International Religious Freedom, US Commission of International Religious Freedom. Di sela-sela kesibukannya sambil lalu mengajar dan sebagainya menjadi profesor, ternyata Khalid Abu Elfad menyempatkan dirinya memberikan fatwa terkait isu-isu hukum Islam dan HAM, hak asasi manusia, sewaktu di Amerika waktu itu. Yang menarik adalah bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat modern mungkin, kontemporer dan sebagainya, cuman yang menjadi nilai tawar dari Khalid itu sendiri adalah penguasaan terhadap tradisi keilmuan klasiknya sebagaimana yang diperoleh waktu di Kuwait, dan juga perjumpaan pada tradisi intelektual Amerika, sehingga hal ini mengantarkannya pada bentuk konsep dari Khalid, pemikiran Khalid yang luar biasa juga sebagai pemikir, sebagai praktisi hukum, dan juga menjadi penulis waktu itu. Lanjut ke karyanya. Saya menemukan 3 karya sih dari bukunya Khalid. Karya dari Khalid Abu Elfad ini yaitu yang pertama Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Woman, dan juga yang kedua yaitu The Great Thief, Wrestling Islam from the Extremists, dan yang ketiga yaitu Reasoning with God, Reclaiming Sharia in the Modern Age. Nah, hanya saja untuk kajian pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam satu buku yaitu Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Woman.
Yang mana ini akan membahas juga tentang otoritarianisme tafsir agama. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Nah, sebelum ke pembahasan lebih jelasnya hal ini, kenapa timbul otoritarianisme tafsir agama dari sang Khalid ya, dari beliau. Karena yang jelas beliau itu melihat tentang berawal dari penggunaan hermeneutik sebagai metode penafsir yang juga bisa terbilang sah-sah saja dan juga bahkan tidak sah. Jadi ada semacam apa istilahnya itu, keraguan dari Khalid ini melihat tafsir adanya hermeneutika waktu itu, yang mana dalam kesempatannya tafsir hermeneutika ini lebih ke apa ya? Lebih bisa terbilang secara dari pembaca itu benar ketika menafsirkan. Cuman ketika dikaji lebih dalam, apakah hal tersebut bisa dibenarkan juga ketika langsung ditafsirkan begitu. Yang jelas juga satu sisi kan kita ketahui bahwa hermeneutik sebagai proses menerjemahkan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Nah ini seolah-olah ada semacam bentuk apa ya istilahnya, lebih ke kita menyampaikan pesan Tuhan lewat bagaimana kita menafsirkan dengan hermeneutika itu. Dan juga lagi salah satu yang menjadi kegelisahan dari Khalid, kenapa ada otoritarianisme tafsir agama ini, lebih ke melihat hermeneutika itu hanya sebagai kualitas analisis dalam pemahaman dinamika teks. Jadi Khalid melihat hermeneutik itu hanya sebentuk bagaimana kita melihat teks misalkan, dan kita menafsirkan hanya sebagai beberapa penafsiran saja. Kita tidak melihat bagaimana pengarangnya, bagaimana sebagai pembaca nanti ketika menjadi pengarang di situ. Lebih lanjut, nah ini yang menjadi kegelisahan yang sangat memuncak dari Khalid ketika penggunaan hermeneutik itu sebagai seolah-olah menjadi suatu keterpaksaan bagi masyarakat umum, terutama bagi yang masih belum mengetahui ilmu-ilmu klasik, sehingga secara gampang, secara sah-sah saja menafsirkan teks tersebut, terutama menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, terutama menafsirkan Al-Quran di situ. Malah tak ada kan. Nah, makanya ada beberapa tawaran ketika kita membahas otoritarianisme dari Khalid ini. Salah satunya yaitu adalah teks. Otoritarianisme TA ya, tafsir agama. Bukan KST. Lebih sudah lagi. Aduh. Ada 3 hal dari Khalid, yaitu perihal. Kalau kita membahas otoritarianisme, yaitu ada teks. Piye iki? Ketika kita membahas otoritarianisme tafsir agama versi Khalid, kita akan menemukan 3 hal di situ. 3 hal dari Khalid. Pertama yaitu tentang teks, yang kedua tentang pengarang, atau kita dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu adalah author. Nah, yang ketiga yaitu adalah pembaca.
atau bisa dibilang dengan reader ya, reader. Oke. Nah, dari 3 hal ini kita akan membahas bagaimana otoritarisme tafsir agama versi Khalid. Secara sederhana adalah otoritarisme ini berawal dari kata otoriter, yaitu istilahnya apa ya? Kalau otoriter ini lebih ke pengambilan sikap secara sendiri gitu. Penentuan sikap secara mandiri. Pengambilan sikap secara mandiri. Kenapa sempat ada otoritarianisme? Jadi bagi Khalid itu ketika adanya ilmu hermeneutik yang mana dengan adanya metode tersebut sebagai pembaca kita bisa mengambil keputusan sendiri di situ. Nah, sehingga bagi Khalid ternyata ini nanti akan ada otoritarianisme gitu. Otoritarianisme tafsir di situ. Bagi Khalid yaitu adalah kesewenang-wenangan dalam pengambilan pemahaman, dalam menerjemahkan sesuatu di situ. Jadi secara sederhananya adalah otoritarisme ini adalah kita membahas bagaimana kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan menerjemahkan atau mengambil keputusan menafsirkan di situ. Yang dalam hal ini kita akan membahas tentunya adalah ranah agama. Dan kita ketahui bahwa agama, terutama agama kita tidak lepas dari yang namanya Al-Qur'an di situ. Sehingga yang menjadi poin utama dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana manusia itu menafsirkan Al-Qur'an, dan otoritarisme ini sebagai memberikan batasan untuk tidak sewenang-wenangnya bagaimana seseorang tersebut terutama pembaca langsung mengambil keputusan yang secara gamblang lah di situ. Nah, ini bagi Khalid adalah Al-Quran sebagai otoritas teks yang sangat orisinil sekali karena hal tersebut memiliki integritas sendiri bagi manusia dan lingkungannya. Dan perlu diketahui memang saya rasa ketika kita melakoni kehidupan menjadi lakon hidup, seolah-olah kita memang tidak terpisahkan dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Al-Quran membahas ini, bagaimana Al-Quran mengkaji perihal kehidupan gitu. Termasuk juga bagaimana Al-Quran melihat lingkungan dan sebagainya, atau istilahnya sekarang lebih dikenal dengan ekologi. Menariknya adalah ketika seseorang pembaca, reader ya, secara gamblang mengambil teks tersebut, akan ada kemungkinan keterbatasan makna dari pembaca itu perihal pemahaman yang dimaksud, terutama yang dimaksud dari pengarang. Makanya lebih sederhananya otoritarianisme ini adalah kesewenang-wenangan manusia dalam menerjemahkan suatu hal itu, terutama teks misalkan. Lebih lanjut, ketika kita membahas teks ataupun nas ya, bisa terbilang kan, lah kan iya kan, bisa terbilang. Tentu juga ada namanya misalkan buku, karena teks ini buku tidak akan terjadi kalau tanpa adanya suatu kumpulan teks di situ, kan kayak gitu kan, sederhananya kayak gitu. Sehingga buku bisa dikaji juga perihal otoritarisme, kesewenang-wenangan dalam menafsirkan buku, misalnya menafsirkan suatu
skripsi misal, ataupun suatu karya dan sebagainya. Lebih lanjut ke pengarang ya, author. Bisa disebut dengan penulis dari suatu karya. Hanya saja yang menjadi author dari Al-Quran itu adalah pengarang yang tetap, pengarang hak, otoritas, pengarang secara otoritas di situ. Cuma kan ya mungkin diskusikan lebih lanjut ya nanti ya Bang. Oke, lanjut. Secara historis kehadiran teks yang jelas tidak bisa dipisahkan dari pengarang, dari autornya. Misalkan kayak Al-Quran dan sebagainya, kita tidak bisa memisahkan dari maksud dari Tuhan, maksud dari Allah itu seperti apa. Nah, lebih lanjut juga pengarang itu kan telah memberikan hak kepada pembaca dengan segala otoritas pembaca dengan simbol-simbol dalam bahasa tersebut, bahasa dalam Al-Quran tersebut misalkan, sehingga pembaca bisa memahami maksud dari teks tersebut. Maksud dari teks ini bisa dipahami secara sederhana, oke saja, bisa sah-sah saja, bisa juga kembali lagi. Berikutnya yaitu yang ketiga adalah pembaca. Pembaca oke lah ya, kita ketika membaca buku bisa disebut dengan pembaca dan sebagainya. Kalau bagi senioritas saya itu membaca itu bukan hanya membaca buku katanya, tapi membaca lingkungan. Dan bagi saya hal ini adalah bentuk pembodohan secara sederhana di situ. Senior saya sih yang ngomong. Makanya jadi dengan sok-sokan dia berpendapat bahwa Lek, kamu kalau membaca jangan hanya membaca buku katanya, membaca lingkungan. Oke, ini secara sederhana bisa sah-sah saja kan. Bisa juga tidak sah. Dan apa yang terjadi? Pembodohan secara massal ternyata bagi adik-adiknya di situ. Akhirnya mereka nggak membaca buku gitu. Oh ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ya kita diskusi, sharing-sharing dan sebagainya. Kepada audien dipersilahkan. Sebenarnya gak ada niat bertanya ya, tapi gak apa-apa ya, saya coba menyinggung aja. Apa ya? Khalid, panggilannya siapa? Khalid ya. Jadi saya sekilas baca tadi ya tentang Khalid ini. Khalid itu memang pada dasarnya hanya saya menemukan membagi bagaimana otorisasi penyebaran para mufassir terhadap fatwa-fatwa dalam Al-Quran itu menjadi dua. Ada yang secara otoritarianisme dalam artian bisa disertai dengan beberapa penekanan, intervensi dan juga keterlibatan otoritas yang ada di dalamnya yang dimiliki oleh mufassir. Dan ada juga yang kedua itu yang dilakukan secara mufassir. Nah, yang dilakukan secara persuasif ini kalau dalam secara keseluruhan tuh Khalid itu lebih memberikan kritik kepada yang mana antara keduanya itu? Iya. Apakah dalam bentuk yang pertama atau yang kedua tadi? Apakah secara persuasif atau yang secara otoritarianisme tadi itu? Lebih gimana Kak? Pertanyaannya Kak. Khalid lebih ke pembahasan apa? Otoritarianisme atau lebih ke mufassirnya gitu kan ya? Gini. Jadi kan memang membagi dua. Jadi gini.
Khalid itu membagi dua jenis bagaimana penyampaian mufassir terhadap beberapa teks dalam Al-Quran kepada masyarakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara otoriter atau bahasanya Khalid itu otoritas koersif, dalam artian dia menyampaikan beberapa anjuran dalam Al-Quran, dalam teks Al-Quran itu juga disertai dengan pemaksaan, intervensi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, penyampaian tersebut dilakukan secara persuasif, secara propagandis, tapi tidak disertai dengan penekanan tadi, secara perlahan gitu ya, tapi langsung kena gitu propagandanya gitu. Jadi Khalid ini lebih menyikapi dua hal ini seperti apa. Jadi seperti itu toh. Saya rasa gampang ya untuk jawaban sarjana ini. Iya gitu. Masih semester 4 ya. Ketika disuruh memilih ya kan, kalau dari Khalid antara otoritarianisme yang secara apa tadi Kak? Yang secara pemaksaan, dan juga yang kedua adalah secara persuasif, secara perlahan gitu. Yang harus dicantumkan ini adalah value-nya Kak. Maksudnya ini bentuk apa dulu? Misalkan otoritarianisme yang secara pemaksaan ini kajiannya ataupun hasil dari teksnya itu seperti apa, atau hasil dari penafsirannya, penterjemahnya itu seperti apa dulu. Yang kedua adalah secara persuasifnya, secara perlahannya. Seperti apa dulu teksnya. Nah, nanti barulah ketika ada, kalau dari Khalid ya, dari Khalid, yang jelas Khalid ini lebih condong kepada kepada orang yang secara kesewenang-wenangan Kak. Istilahnya oke lah, otoritarisme secara pemaksaan di situ. Jadi bagaimana teks tersebut dikaji secara sewenang-wenangnya dan nanti akan ditafsirkan secara sewenang-wenangnya juga di situ. Nah, ini yang lebih bahaya bagi Khalid. Makanya Khalid mengantisipasi bagaimana agar untuk metode hermeneutika itu bukan ditiadakan, tapi untuk melihat bagaimana ketika nanti seorang mufassir itu harus melihat dari pengarang orisinal tersebut, dari apa ya, dari penulisnya. Misalkan yang mau dikaji adalah ayat, misalkan kayak sulit nih kalau ayat ya. Misalkan surat lah. Wah, Fangkihu ini nggak ada orang-orangnya ini kayaknya. Aduh, berat ini. Misalkan lebih surat Al-As misalkan. Surat Al-As itu kan ada terdiri dari 3 ayat di situ. Demi masa dan sebagainya. Kalau kita memberikan sewenang-wenangnya, masa akan. Nah, Khalid mengantisipasi perihal otoritarianismenya itu dalam hal tersebut agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam penafsiran, dalam menerjemahkan di situ. Jadi yang bahaya adalah otoritarisme secara pemaksaan ini Kak. Kalau misalkan ya, kalau secara persuasif, secara perlahan, tapi nanti poinnya ngena, yang dimaksud dari pengarang orisinal, maksudnya pengarang pengarang otoritas pengarang misalkan dari Tuhan itu ngena, yang dimaksud gak ada neko-neko gitu, neko-neko, oke-oke saja gitu. Asalkan teks yang disampaikan dan hasil dari penafsirannya itu mapan lah gitu, sah-sah saja. Nah, makanya dari Khalid itu ada tawaran bahwa untuk bagi apa ini istilahnya ya, bagi pembaca terutama yang berkomitmen dalam menjaga keaslian makna dari teks tersebut, harus ada beberapa hal yang harus istilahnya menjadi kategorisasi di situ dari Khalid itu sendiri. Ada salah satu ya tesisnya yang paling terkenal ya, matinya sang autor, ada autoris der gitu. Nah, jadi
kesewenang-wenangan yang dimaksud oleh Khalid ini, saya rasa ini bukan pembahasan berat lagi bagi Roland Barthes. Karena pokoknya sejak teks tersebut sudah lepas dari autor, itu sudah haknya reader, kesewenang-wenangan full akses gitu ya. Jadi itu adalah full. Mau diapain, kesewenang-wenangan seperti apa, yang penting kita tetap dalam koridor, kita menafsirkan berdasarkan apa yang kita pahami. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan Oke. Ya, Saya Khalid, pakai pendekatan Umberto Eco ya. Jadi kalau ini kan Roland Barthes ya kan. Kalau versinya Umberto Eco ada istilahnya interpretasi dan juga ada over interpretasi. Nah, otoritarianisme bagi Khalid itu adalah bentuk over interpretasi, bentuk penafsiran yang secara berlebihan, entah dari penulis ataupun pengarang. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah otoritarianisme versinya Khalid ini hanya bertumpu pada Al-Quran dan hadis, Kak. Kalau dalam bukunya halaman, disebutkan halaman, Kak. Anjir. Jadi ada Al-Quran dan Sunnah di situ. Ada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak salah ini halaman 211. The Quran and Sunnah gitu, Kak. Jadi kajian otoritarisme, maksudnya kesewenang-wenangan pembaca ketika melihat teks ataupun ketika melihat pemahaman di situ. Ini bagi Khalid hanya bertumpu pada The Quran and Sunnah. Anjir. Wah, mungkin hanya itu. ada pembatasan khusus Yang jelas Al-Quran ada pembatasan khusus di situ. ada ya, atas dasar apa? Moral. Atas dasar apa? Atas dasar Enggak, bukan secara moral, bukan. Cuman bagi Khalid itu ada semacam, kita tidak bisa dipisahkan kalau Al-Qur'an ya. Kita tidak bisa dipisahkan dari pengarang orisinal, pengarang otoritas, yaitu adalah Tuhan Subhanahu wa taala. Tuhan Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi di situ, Kak. Nah, ketika berbicara sunnah ini mungkin lebih menarik lagi karena yang jelas ada kubu A, ada kubu B, ada kubu C di situ. Ya, mungkin hanya itu. Bukan secara pendekatan secara moral tidak, tapi melihat dari pengarang otoritas di situ, yaitu Tuhan. Yang orisinal, pengarang otoritas, yaitu adalah Tuhan Subhanahu wa taala. Tuhan Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi di situ, Kak. Nah, ketika berbicara sunnah ini mungkin lebih menarik lagi karena yang jelas ada kubu A, ada kubu B, ada kubu C di situ. Ya, mungkin hanya itu. Bukan secara pendekatan secara moral tidak, tapi melihat dari pengarang otoritas di situ, yaitu Tuhan. Membuat dari teks tersebut. Oke, lanjut. Cik, saya langsung gas aja. Ingin menanggapi barusan yang udah didiskusikan. Barusan cuman saya ingin meng-highlight dan ingin meneruskan maksudnya ya. Barusan ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bahkan sunnah tadi barusan. Nah, di situ kan secara otomatis juga akan kembali lagi pada pemahaman si otoritas itu gitu. Kan tidak mungkin tiba-tiba wahyu yang dalam tanda kutip mentah gitu ya. Itu kan harus tetap butuh pemahaman. Kalau udah turun kan udah harus jadi pemahaman manusia gitu. Dan itu juga terkait tidak lepas dengan otoritas juga gitu. Nah, itu apa ya, kayak lingkaran setan gitu loh. Nah, nanti arahnya di mana tolak ukur atau mungkin bahasa pemantik barusan standar gitu ya, atau kategori yang bisa dijadikan acuan gitu. Tolak ukurnya di mana gitu. Sampai mana? Mungkin simpel saja sih. Yang saya ingin tanyakan di sini,
sebenarnya otoritas ini milik siapa sih? Otoritas milik sang penulis ataukah dari sang pembaca gitu? Soalnya kalau kajian hermeneutik kan itu biasanya kan lebih banyak otoritas itu dimiliki oleh sang pembaca gitu. Kalau ini lagi kajian tentang Al-Quran dan hadis gitu. Makanya banyak orang-orang yang fatalisme, orang-orang terdahulu yang fatalisme terhadap teks-teks ayat-ayat Al-Quran itu ya karena itu mungkin disebabkan kurangnya kurangnya pembatasan ya mungkin kayak gitu. Makanya orang-orang fatalisme itu kan mengartikan sebuah teks misal tentang hidup itu. Makanya dulu ada pembahasan orang fatalisme itu tidak mau melakukan bekerja karena hidup itu diatur oleh garis takdir gitu. Itu pun ada di penjelasan teks-teks itu gitu. Jadi otoritas itu milik siapa sebenarnya? Dalam hal ini, dalam sudut pandang Khalid ini gitu. Ya, oke. Saya memahami seperti itu. Maksudnya iya. Ya, makanya oke, misalkan gini, ya. Misalkan ada semacam ayat lah itu loh. Misalkan ayat. Nah, dan saya sebagai pembaca tentu akan memahami dari ayat tersebut, tidak langsung memahami yang dimaksud dari maksud ayat tersebut mungkin bisa paham, tapi maksud dari penulis atau pembuat dari ayat tersebut kita kan belum memahami akan hal itu. Iya kan ya? Nah, bagi Khalid hal tersebut bisa maksudnya akan ada bukan kesenjangan sih. Sebagai pembaca kan kita berkeinginan bagaimana kita memahami maksud dari ayat tersebut, gitu kan? Nah, yang jelas dari hal tersebut harus ada yang namanya, kalau kita tidak punya pendekatan kayak misalkan kita tidak belajar tafsir, kita tidak belajar pondokan dan sebagainya, yang jelas kita kan masih ambigu di situ kan. Ada ketidakjelasan tentunya. Nah, bagi Khalid sebagai pembaca di situ ya Bang Aril ya kan ya, itu harus ada semacam rasionalitas. Jadi kita harus berpikir secara rasional dulu. Ini kira-kira ini gimana kira-kira? Oh begini misalkan tadi kan udah sempat bahas bahwa di ayat di surat Al-As misalkan demi masa. Oh maksud demi masa ini ternyata masa ini menyeluruh di situ. Bukan masa yang dimaksud bukan masa yang dimaksud di demo misalkan ataupun di fisika dan sebagainya. Ataupun di masa misalkan di masa di sepeda motor misalkan. Oh ternyata masa ini lebih terhadap waktu maksudnya. Jadi gitu. Jadi harus pakai rasional dulu. Nah sambil lalu tentu ini akan kembali tadi ketika kita pakai Umberto Eco akan ada penafsiran yang berlebihan di situ. Bahkan bisa jadi matinya kepakaran. Bisa jadi kan. Nah, untuk antisipasi di situ bagi Khalid ada semacam istilahnya itu kalau tidak salah Khalid pakai bahasa ini, pakai bahasa self restraint, pengendalian di situ. Jadi ada pengendalian dari pembaca itu untuk menafsirkan akan hal tersebut Kak, agar tidak sewenang-wenang juga, kesenang-wenangan. Nah, otoritas, tunggu dulu Kak, otoritas dalam hal apa misalkan? Misalkan otoritas dalam untuk menjalani hidup misalkan. Ya udah jalani aja urip-uripmu ya kan. Nah, semisal otoritas maksud dari teks misal otoritas dari teks itu kita harus melihat teks ini maunya digimanakan misalkan. Dari pengarang misalkan, dari pembuat teks ini mau digimanakan.
Misalkan kayak kemarin, saya suka itu bahasa-bahasa dari salah satu ini Kak, salah satu IG story namanya itu nalar psikologi. Bisa ada kata-kata gitu. Nah, sebagai pembaca tentu kita harus melihat ini, jangan langsung kita ambil kesimpulan bahwasanya oh ternyata begini. Wis ambiar kalau betul-betul ambiar nantinya Kak. Harus difilter di situ, harus ada pengendalian, safe restraint di situ. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ini masih Kak ya. Soalnya seru ini nanti. Otoritarianisme ini milik siapa sih? Pertanyaan dari Kanda Nanang ya. Apa? Ini pertanyaan dari Kanda Nanang. Yang jelas otoriter, ketika kita berbicara otoriter, manusia itu pasti memiliki sifat otoriter. Cuma ketika otoritas ini lebih kepada otoritas teks, maka yang jelas itu ada dua kemungkinan. Bisa pengarang yang memiliki otoritas yang menulis teks tersebut, dan juga bisa juga pembaca dari yang membaca dari teks tersebut. Sehingga bisa disimpulkan ada dua hal Mas. Bisa otoritas ini dimiliki bisa dari pengarang, bisa dari pembaca di situ. Mungkin bisa dipahami atau kita lebih kaji nanti. Antara reader dan juga author ini lebih mendalam mungkin kajiannya. Cuma yang saya dapat dari beberapa literatur mungkin hanya itu. Jadi bisa dipahami Kanda. Iya sahabat Kanda. Jawab nah, iya sahabat. Mungkin hanya itu ya Bang. Mungkin lebih lanjut Kak. Tes. Jelas ya suaranya. Jadi gini, biar obrolan kita itu lebih terarah ya kan. Saya mungkin mau coba tarik pembahasannya dulu. Bicara soal otoritarianisme. Bicara soal lebih tepatnya bicara soal pemikirannya Khalid. Saya kebetulan 2019 itu baca bukunya yang Speaking in God Names atau Atas Nama Tuhan. Itu buku itu bicara soal dari fikih otoritarianisme menuju fikih otoritatif. Bukunya tebel segini. Nah, kalau mau bahas soal otoritarianisme ini harus jelas dulu karena tafsir agama, definisi tafsir agama itu masih sangat luas. Tapi kalau yang dimaksud Khalid itu kan bicara soal pertama mujtahid atau orang yang mempunyai wewenang ijtihadkan hukum, merumuskan hukum. Kedua yang dikritik Khalid itu adalah para mufasir Al-Quran. Sebenarnya secara garis besar Khalid itu ingin menekankan semacam egaliter. Jadi semua orang-orang itu punya hak untuk menjadi mufasir gitu loh, untuk merumuskan hukum sebagai pembaharu. Itu maksudnya. Maksudnya di situ. Nah, Khalid itu sebenarnya mengkritik itu. Cuman begini. Syarat menjadi mujtahid itu ada. Ya kan? Syarat menjadi mufasir itu juga ada. Nah, makanya mungkin itu dulu yang dibahas dulu. Maksudnya kayak ketika bicara soal otoritarianisme, kalau nggak bahas soal syarat-syarat menjadi mujtahid dan mufasir, itu nanti lebar gitu loh. Ada baiknya mungkin itu dijelaskan dulu. Mungkin syarat-syaratnya itu apa, kemudian yang dikritik Khalid itu yang dimaksud dengan over interpretation itu apa sebenarnya, dalam konteks apa, mungkin bisa ngasih contoh itu dulu.
Jadi Khalid itu gini, Khalid itu pengen pintu ijtihad itu masih terbuka ya secara luas ya kan. Yang kedua, Khalid itu pengen pendekatan atau approach teks-teks agama itu bukan hanya didekati oleh basis data Quran hadis, bukan hanya itu gitu loh. Kan sumber hukum kan ada 4 kan. Al-Quran, hadis, analogi atau kias dan ijtihad ulama atau kesepakatan ulama. Nah, Khalid itu dalam merumuskan hukum pengennya itu juga menggunakan hermeneutik. Karena pada saat itu hermeneutik masih ditentang. Gitu maksudnya. Kalau hermeneutik kan punya corak yang berbeda gitu loh. Ya mungkin itu dulu. Syarat-syarat menjadi mujtahid, mufassir itu dijelaskan dulu. Kemudian apa sih sebenarnya yang dikritik oleh Khalid itu dalam konteks menafsirkan apa dulu, hukum apa dulu misalkan gitu. Itu aja. Terima kasih.